Bangsa Nabatea adalah sebuah peradaban kuno yang berkembang di wilayah Timur Tengah, terutama di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Yordania, bagian selatan Suriah, dan barat Laut Arab Saudi. Mereka terkenal dengan kota Petra yang megah dan arsitektur mereka yang luar biasa, serta kemampuan mereka dalam mengelola air di lingkungan padang pasir yang keras. Berikut adalah sejarah panjang bangsa Nabatea. Asal-usul. Asal mula bangsa Nabatea tidak sepenuhnya jelas, tetapi mereka diperkirakan berasal dari suku-suku Arab nomaden yang bermigrasi ke wilayah utara Jazirah Arab sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Awalnya, mereka hidup sebagai penggembala dan pedagang di kawasan yang tandus. Bahasa dan identitas. Orang Nabatea berbicara dalam bahasa Arab kuno dan tulisan mereka menggunakan aksara Nabatea yang merupakan bentuk awal dari aksara Arab modern. Seiring waktu, mereka menetap dan mulai membangun kota-kota, mengembangkan perdagangan, dan membentuk identitas budaya yang unik. Petra dan pusat kekuasaan. Petra adalah ibu kota bangsa Nabatea yang dibangun di antara lembah-lembah berbatu di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Yordania. Kota ini menjadi pusat perdagangan penting karena letaknya yang strategis di antara jalur perdagangan utama yang menghubungkan Arabia, Mesir, Suriah, dan Laut Tengah. Kemampuan dalam manajemen air. Salah satu keajaiban bangsa Nabatea adalah kemampuan mereka dalam mengelola air di lingkungan gurun yang keras. Mereka membangun sistem pengumpulan dan penyimpanan air yang canggih, termasuk tangki air, bendungan, dan saluran air. Ini memungkinkan mereka untuk mendukung pertanian dan kehidupan di Petra, meskipun di daerah dengan curah hujan yang sangat sedikit. Perdagangan. Nabatea menjadi makmur karena mengendalikan rute perdagangan penting, termasuk rute kemenyan, rempah-rempah, dan barang-barang berharga lainnya. Mereka berdagang dengan Kekaisaran Romawi, Mesir, dan Yunani, memperdagangkan komoditas seperti kemenyan, mur, dan logam berharga. Hubungan dengan Yunani dan Romawi. Nabatea menjalin hubungan dagang yang erat dengan kerajaan-kerajaan Yunani dan kemudian Kekaisaran Romawi. Nabatea juga dikenal sebagai peradaban yang relatif damai, meskipun mereka sering terlibat dalam konflik kecil dengan kekuatan tetangga, terutama dengan Kekaisaran Romawi, ketika Romawi mulai memperluas wilayahnya ke Timur Tengah. Pengaruh budaya Helenistik. Meskipun bangsa Nabatea adalah orang Arab, mereka menerima pengaruh budaya Helenistik setelah kontak dengan Kekaisaran Yunani dan Romawi. Ini terlihat jelas dalam arsitektur Petra yang menggabungkan gaya Arab lokal dengan elemen-elemen Yunani dan Romawi, seperti kolom-kolom Dorik dan Korintus di bangunan-bangunan monumental mereka. Pada puncak kejayaannya di abad pertama Masehi, Petra menjadi kota perdagangan utama dengan penduduk yang diperkirakan mencapai 20.000 hingga 30.000 orang. Petra terkenal dengan bangunan-bangunan yang diukir di batu, seperti Al-Khazneh, Khazanah Fir'aun, dan Al-Dair, Biara, yang menunjukkan kemajuan teknik arsitektur Nabatea. Petra juga memiliki teater yang mampu menampung lebih dari 4.000 penonton dan banyak kuil yang menandakan peran penting agama dalam kehidupan masyarakat Nabatea. Penyatuan ke Kekaisaran Romawi. Pada tahun 106 Masehi, bangsa Nabatea kehilangan kemerdekaan mereka ketika Raja Nabatea yang terakhir, Rabel II, meninggal dan wilayah mereka dianeksasi oleh Kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Trajan. Wilayah Nabatea kemudian menjadi bagian dari Provinsi Arabia Petraea dalam Kekaisaran Romawi. Pergeseran rute perdagangan. Rute perdagangan yang dahulu menguntungkan bangsa Nabatea mulai bergeser ke jalur laut, yang mengurangi pentingnya jalur darat yang mereka kendalikan. Hal ini menyebabkan penurunan kekayaan dan pengaruh bangsa Nabatea secara bertahap. Salah satu warisan terbesar bangsa Nabatea adalah kemampuan mereka dalam mengukir bangunan monumental dari batu. Petra adalah contoh terbaik dari pencapaian arsitektur mereka dan telah diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Bahasa dan tulisan. Aksara Nabatea yang mereka gunakan berkembang menjadi aksara Arab modern, memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan budaya Arab. Bahasa Nabatea adalah salah satu dialek dari bahasa Aram, dan aksara mereka merupakan salah satu asal-usul aksara Arab. Warisan budaya. Meskipun bangsa Nabatea akhirnya hilang dari sejarah, warisan mereka tetap hidup, terutama melalui situs Petra yang telah menjadi daya tarik arkeologis dan wisata utama. Baru pada abad ke-19, Petra kembali dikenal dunia ketika penjelajah Swiss, Johann Ludwig Burckhardt, menemukan kota yang terlupakan ini pada tahun 1812. Sejak saat itu,
banyak arkeolog dan sejarawan yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai bangsa Nabatea dan budaya mereka. Hubungan bangsa Nabatea dengan Islam, keterhubungan geografis dan budaya, wilayah yang dulu dikuasai oleh bangsa Nabatea, termasuk Yordania, Arab Saudi bagian barat laut, dan Suriah, adalah daerah-daerah yang juga penting dalam sejarah awal Islam. Meskipun bangsa Nabatea sebagai entitas politik telah punah sebelum munculnya Islam, pengaruh budaya, arsitektur, dan rute perdagangan mereka tetap ada. Kota-kota Nabatea, seperti Petra, berada dekat dengan rute perdagangan yang juga digunakan oleh para pedagang Arab selama zaman pra-Islam, yang memungkinkan adanya pengaruh Nabatea dalam perkembangan budaya Arab pra-Islam. Bahasa Arab Nabatea, bahasa Nabatea sebagai salah satu bentuk awal bahasa Arab, mungkin berperan dalam perkembangan bahasa Arab klasik yang kemudian menjadi bahasa Al-Quran. Dalam prasasti-prasasti Nabatea, kita dapat melihat kemiripan dengan bentuk tulisan dan bahasa yang akhirnya berkembang menjadi bahasa Arab modern. Inskripsi-inskripsi Nabatea juga menunjukkan transisi dari bahasa Aram ke bahasa Arab di wilayah ini, yang menunjukkan bahwa bangsa Nabatea adalah salah satu penghubung penting dalam perkembangan bahasa dan tulisan di semenanjung Arab. Agama pra-Islam. Beberapa dewa dan praktik agama Nabatea memiliki kesamaan dengan kepercayaan Arab pra-Islam. Misalnya, Al-Uzza, dewi yang disembah oleh bangsa Nabatea, juga disembah oleh bangsa Arab pra-Islam di Mekkah. Al-Uzza disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu berhala yang dihormati oleh suku Quraisy sebelum mereka beralih kepada monoteisme Islam. Dengan datangnya Islam pada abad ke-7 Masehi, semua kepercayaan politeisme dan penyembahan berhala ini ditinggalkan, termasuk dewa-dewi seperti Dushara dan Al-Uzza. Islam memperkenalkan monoteisme yang lebih radikal dengan penekanan pada penyembahan hanya kepada Allah, warisan Nabatea dalam peradaban Islam. Meskipun bangsa Nabatea tidak ada lagi ketika Islam muncul, jejak budaya dan arsitektur mereka masih dapat dirasakan di dunia Islam. Petra dan situs-situs lain yang pernah dikuasai Nabatea kemudian menjadi bagian dari wilayah kekhalifahan Islam. Arsitektur Nabatea, terutama teknik pengelolaan air dan penggunaan batu dalam konstruksi, mungkin berpengaruh pada perkembangan arsitektur Islam di wilayah tersebut. Misalnya, beberapa elemen arsitektur batu di Petra memberikan inspirasi bagi teknik konstruksi dalam Islam. Bangsa Nabatea merupakan peradaban penting di wilayah Arab dan Timur Tengah yang mengendalikan rute perdagangan dan mengembangkan budaya yang unik. Meskipun mereka mengalami kejatuhan sebelum munculnya Islam, jejak sejarah, budaya, dan bahasa mereka tetap berpengaruh di kawasan tersebut dan menjadi bagian dari mozaik sejarah yang lebih luas yang melahirkan peradaban Islam. Warisan Nabatea, terutama arsitektur dan bahasa, memiliki keterkaitan dengan masa-masa awal Islam, meskipun hubungan langsung antara keduanya lebih bersifat geografis dan budaya ketimbang politis atau agama. Petra, sebagai simbol dari kejayaan Nabatea, tetap menjadi warisan sejarah penting bagi umat manusia dan salah satu situs arkeologi terpenting di dunia Islam. Berikut adalah beberapa warisan budaya utama bangsa Nabatea. 1. Kota Petra. Warisan budaya yang paling terkenal dari bangsa Nabatea adalah Petra, sebuah kota batu yang diukir di tebing merah di Yordania. Petra adalah ibu kota kerajaan Nabatea dan dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Petra berfungsi sebagai pusat perdagangan penting yang menghubungkan rute perdagangan dari Arab, Mesir, Suriah, dan Mediterania. Bangunan-bangunan besar di Petra seperti Al-Khazneh, The Treasury, dan Ad-Deir, The Monastery, diukir langsung dari batu pasir, menunjukkan keahlian arsitektur Nabatea yang luar biasa. 2. Arsitektur batu. Salah satu ciri khas bangsa Nabatea adalah kemampuan mereka dalam mengukir bangunan dari batu. Kota Petra merupakan contoh paling luar biasa dari teknik ini, tetapi warisan arsitektur batu Nabatea juga bisa ditemukan di beberapa tempat lain seperti Madain Saleh, Al-Hijr di Arab Saudi. Mereka menggunakan teknik pemotongan batu yang sangat canggih untuk membangun kuil, makam, dan struktur lainnya langsung dari tebing-tebing batu. 3. Sistem irigasi dan pengelolaan air. Bangsa Nabatea hidup di wilayah gurun yang kering, sehingga mereka mengembangkan sistem irigasi dan pengelolaan air yang sangat maju. Mereka membangun tangki-tangki air, saluran, dan bendungan untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk mendukung pertanian dan kehidupan kota di lingkungan yang keras dan tandus. 4. Perdagangan internasional.
Nabatea terkenal sebagai bangsa pedagang yang mengendalikan rute perdagangan penting yang menghubungkan Laut Merah, Jazirah Arab, dan wilayah Mediterania. Mereka berdagang barang-barang seperti rempah-rempah, kemenyan, sutra, dan logam mulia. Perdagangan ini menjadikan bangsa Nabatea sangat kaya dan kuat. Petra menjadi pusat perdagangan utama di mana berbagai budaya dan barang dari seluruh dunia bertemu. Kelima, bahasa dan tulisan. Bahasa Nabatea adalah bentuk awal dari bahasa Arab dan mereka menggunakan sistem tulisan yang berkembang dari abjad Aramaik. Alfabet Nabatea ini dianggap sebagai salah satu akar dari alfabet Arab modern. Banyak prasasti dalam bahasa Nabatea ditemukan di Petra dan Madain Saleh, menunjukkan pengaruh mereka dalam perkembangan budaya tulisan di kawasan itu. 6. Agama dan kepercayaan. Bangsa Nabatea menyembah berbagai dewa dan dewi, dengan Dushara sebagai dewa utama mereka. Dushara sering dihubungkan dengan gunung-gunung dan dianggap sebagai pelindung kota dan keluarga kerajaan. Al-Uzza adalah dewi yang paling dihormati setelah Dushara dan diasosiasikan dengan planet Venus serta kesuburan. Mereka juga memuja dewa-dewa Arab lainnya dan praktik keagamaan Nabatea sering menggabungkan elemen-elemen dari agama lokal dan pengaruh dari budaya Yunani dan Romawi. 7. Pengaruh Helenistik dan Romawi. Seiring berkembangnya Nabatea, budaya mereka terpengaruh oleh peradaban lain, terutama Yunani dan Romawi. Hal ini tercermin dalam arsitektur mereka, di mana ada perpaduan gaya arsitektur klasik Yunani dan Romawi dengan teknik lokal Nabatea. Ketika kerajaan Nabatea akhirnya dianeksasi oleh Kekaisaran Romawi pada 106 M, pengaruh Romawi semakin terlihat dalam budaya dan seni mereka, meskipun identitas Nabatea tetap bertahan. 8. Warisan dunia. Pada tahun 1985, Kota Petra ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO yang mengakui pentingnya kota ini dalam sejarah dan peradaban manusia. Petra menjadi simbol kemampuan manusia untuk menciptakan karya-karya besar di tengah lingkungan yang sulit. Selain Petra, situs Madain Saleh di Arab Saudi yang juga merupakan peninggalan Nabatea diakui sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO pada tahun 2008. 9. Kontribusi dalam penyebaran Islam. Setelah aneksasi Romawi, pengaruh Nabatea tetap hidup di wilayah tersebut, dan beberapa sejarawan menganggap mereka berperan dalam menyebarkan bahasa dan budaya yang akhirnya berkontribusi pada munculnya bahasa Arab klasik. Warisan bahasa Nabatea dianggap sebagai jembatan menuju pengembangan bahasa Arab modern, yang kemudian menjadi bahasa Al-Quran dan penyebar agama Islam. Kesimpulan, bangsa Nabatea meninggalkan warisan budaya yang luar biasa, khususnya dalam arsitektur, perdagangan, dan teknologi pengelolaan air. Kota Petra yang megah adalah simbol ketahanan, keahlian teknik, dan kecerdasan bangsa ini dalam beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Sebagai bangsa pedagang yang kaya, mereka memainkan peran penting dalam menghubungkan berbagai peradaban kuno di Timur Tengah dan Mediterania. Warisan Nabatea terus dikenang sebagai salah satu puncak peradaban di dunia Arab.